Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis 363. Babu ghuslil ina'i utawi bab membasuh wadah min wulughil kalbi dari jilatannya anjing. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah hadasana Abu Muawiyata anil A'masi an Abi Rozin kola berkata Abu Rozin, Ro'a itu melihat aku Aba Hurairah pada Abi Hurairah. Yatribu memukul dia Abu Hurairah jabatahu pada keningnya Abu Hurairah biyadih dengan tangannya Abu Hurairah, karena nama besarnya itu dimanfaatkan oleh ahli Irak, penduduk Irak untuk kepentingan yang tidak benar. Wayakulu dan berkata dia Abu Hurairah, ya ahlal Irak, wahai penduduk Irak, antum utawi kalian iku tasumuna mengaku kalian bahwa ani sesungguhnya aku iku akdibu bohong aku ala Rasulillah mengatasnamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Liyakuna agar ada lakum bagi kalian iku bagi kalian opo al mahna'u enak, ya enak simple, ya. Wa alaya dan iku atasku al ismu utawi dosa. Jadi ahli Irak itu ngomong kalau wadah dijilat anjing itu cukup dibasuh 3 kali, enggak perlu 7 kali, 3 kali cukup. Nah begitu ditanya ini dari mana penjelasan seperti ini? Oh ini dari Abi Hurairah, nah, gitu ya. Nah Abi Hurairah dengar seperti itu ya marah, ya. Kalian sama saja menganggap aku itu bohong mengatasnamakan Rasulullah agar kalian enak. Jadi membasuh jilatan anjing cuma 3 kali, padahal aslinya 7 kali. Dan nanti kalau di proses kalian diusut-usut, nah terus nanti aku yang disalahkan sama orang-orang kan gitu. Wa alaya al ismu, aku yang nanggung jeleknya, aku yang nanggung dosanya. Wong aku ndak pernah ngomong seperti itu kok. Kalian catat namaku untuk kepentingan kalian yang tidak benar itu. Asyhadu aku bersaksi, lasami itu niscaya mendengar aku. Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda Rasul, Idza walago ketika menjilat opo al kalbu anjing, fi ina'i ahadikum di dalam wadah salah satu kalian, fal yaksilhu maka supaya membasuh dia ahadikum hu pada wadah sab'a marot 7 kali. Yang benar itu 7 kali, bukan kok 3 kali. Kok enak kalian. Nanti setelah diurus nanti bilangnya, oh ini penjelasan dari Abi Hurairah. Nah, aku yang kena itu nanti. Hadasana Muhammad ibnu Yahya, dasana Rauhu benu Ubadata, dasana Malik benu Anas, an Abi Zinad anil A'raj, an Abi Hurairata, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kola iku bersabda siapa Rasul, Idza sariba ketika minum, opo al kalbu anjing fi ina'i ahadikum di wadah salah satu kalian. Berarti ini minum ya, redaksinya minum. Jadi entah airnya sampai habis apa enggak, gitu kan. Ya. Ya wis dibuang airnya dibuang gitu.
Walyaksilhu dan supaya membasuh dia ahadikum hu pada wadah, karena wadah ini ukurannya ya kecil, enggak besar sampai 2 kulah ya enggak. Sab'a marotin sebanyak 7 kali. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata dasana Sababatu dasana Su'batu an Abi Tayyah, qala berkata Abi Tayyah, Sami itu mendengar aku mutarifan pada mutarif, yuhadisu bercerita dia mutarif, an Abdillah ibnil Mughaffal, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Rasul, idza walago ketika menjilat opo al kalbu anjing, fil inai di dalam wadah, fagsiluhu maka membasuhlah kalian pada wadah sab'a marot 7 kali. Wa afiruhu, nah ini, dan mencampurkanlah kalian pada wadah asaminah yang ke-8 biturab dengan debu. Jadi 7 kali air, nah nanti yang ke-8 itu debu. Ya kalau kita mensikapi ini bagaimana, Yus percaya gitu aja. Pakai debu ya pakai debu, selesai gitu. Walaupun nanti ya ada orang yang neliti-neliti kenapa kok harus pakai debu dan lain-lain diteliti. Mungkin ada yang mengadakan riset seperti itu terus menemukan bahwa jilatan anjing itu bisa menyebabkan radang otak kalau tidak dibersihkan. Lah, yang ampuh untuk membersihkan itu ya tanah itu. Mungkin ada yang melakukan penelitian seperti itu ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi, saya cukup percaya pada Rasulullah. Kalau perintahnya pakai debu, pakai tanah ya tanah gitu. Hadasana Muhammad bin Yahya hadasana ibnu Abi Maryam akhbarona Abdullah ibnu Umar an-Nafi' an ibni Umar, qala berkata ibnu Umar, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walago ketika menjilat opo al kalbu anjing, fi ina'i ahadikum di dalam wadah salah satu kalian, fal yaksilhu maka supaya membasuh dia pada wadah sab'a marot 7 kali. Babul wudhu utawi babnya wudhu. Bisu'ril hiroh dengan air yang bekas dijilat kucing. Dengan air yang bekas dijilat oleh kucing. Jadi kucingnya itu minum air dari suatu wadah. Nah, sisa airnya itu boleh tidak digunakan untuk wudhu. Ini kucing loh ya. Waruhsati dan kemurahan fidzalika di dalam demikian itu. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata hadasana Zaid bin Al-Khubab ahbarona Maliku bin Anasin ahbaroni Ishaq ibnu Abdillah ibni Abi Tolhah al-Ansori an Humaidata binti Ubaid bin Rifa'ah an Kabsata binti Ka'bin wakanat dan ada dia Kabsah iku tahta ba'di waladi Abi Qatadah, di bawah sebagian anaknya Abi Qatadah. Di bawah itu artinya menjadi istri ya. Jadi Kabsah itu menjadi istri sebagian anaknya Abi Qatadah. Berarti hubungannya adalah dia menantunya Abi Qatadah. Abi Qatadah itu mertuanya Kabsah. Anaha sesungguhnya Kabsah iku sobat menuangkan dia li Abi Qatadah untuk Abi Qatadah ma'an pada air. Perhatian ini sama mertua.
Ya tawadhu yang wudu dia Abi Qatadah bi dengan air tersebut. Pajaat maka datang apa hiratun seekor kucing. Tasrobu minum apa kucing. Fa asgha maka asgha itu memiringkan ya. Memiringkan atau menyondongkan dia Abi Qatadah. Jadi wadahnya yang tegak itu dimiringkan gini ya, biar kucing itu minumnya juga enak. Laha untuk kucing al-ina'a pada wadah. Faja'al tu maka berbuat aku kabeksah angduru melihat aku ilahi pada Abi Qatadah, mertuaku itu tak lihati. Pakola maka berkata Abi Qatadah, ya bena ta'akhi wahai anak perempuan saudara laki-lakiku. Ini perkara keponaannya betul ya, tidak tahu. Itu ya ungkapan keakraban. Yang jelas ini adalah menantunya. Di sini dipanggil wahai putri. Ibu Nata itu putri ya. Wahai putrinya saudara laki-lakiku. Ya. Wahai putrinya saudara laki-lakiku. Atak jabina, apakah heran kamu? Apa kamu heran? Apa kamu heran? Wong air mau untuk wudhu kok dibiarkan diminum kucing gitu, bahkan diberikan kan. Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inaha sesungguhnya kucing iku laisat tidak ada apa kucing iku binajasin najis, itu tidak, kucing itu tidak najis ya. Dia utawi kucing iku minat tawafin dari makhluk-makhluk apa laki-laki yang berkeliling, awit tawafat atau makhluk-makhluk perempuan yang berkeliling. Kalau bahasa Jawanya itu ngelibet ya, berkeliling mengelilingi manusia itu. Manusia buang tulang, nah itu dimakan sama kucing. Makan ayam, ada sisa-sisa tulang itu dikasih ya dimakan. Ada air ya ikut minum di situ. Jadi kucing itu termasuk binatang yang memang ngelibet, berkeliling mengelilingi manusia. Jadi tidak najis ya. Hadatsana Amr bin Rafi' wa Ismail bin Taubah qala berkata keduanya. Hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah an Harisah an Amroh an Aisyah qala berkata Aisyah. Kuntu ada aku iku atawadhu wudu aku ana ya aku wa Rasulullah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam min inain dari wadah wahidin yang satu. Kot asobat yang sungguh menimpa minhu dari wadah opo alhiratu kucing qabla dalika sebelum demikian itu digunakan untuk mandi. Menimpa ini ya mungkin airnya diminum sedikit ya, atau mungkin wadahnya dijilati sama kucing itu dan digunakan untuk mandi, itu menunjukkan ya tidak najis. Hadatsana Muhammad bin Basar, hadatsana Ubaidullah bin Abdul Majid, yakni menghendaki dia Abu Bakrin Al-Hanafi. Hadatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hiratu utawi kucing iku latak tau tidak memutus ya, tidak memutus apa kucing as-sholata pada sholat ya. Jadi umpama melintas di depan ya, di depan kita pas kita sholat, nah itu tidak menjadikan sholat kita batal.
li'anaha karena sesungguhnya kucing iku min mata'il bait, dari kesenangannya rumah. Jadi dari kesenangannya rumah. Ya memang ada sebagian orang yang suka pelihara kucing, tidur sama kucing, duduk-duduk sama kucing, ya gitu. Bagi yang seneng. Kalau yang nggak seneng ya ada kucing itu kapak-kapak no maling, gitu kan. Ketoke meneng-meneng itu. Nanti kalau ada lauk nggak disimpan dengan baik, apalagi bau-bau daging, bau ikan asin, ikan asin ya hilang itu bisa-bisa. Babur rosati utawi babnya kemurahan, bifatli wadu ilmarati, dengan sisanya air wudhunya perempuan. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata hadasana Abul Ahwas an Simak bin Harbin ak Ikrimata ani bin Abbas sekolah berkata Ibnu Abbas, iktasala mandi sopo ba'du aswajin Nabi, sebagian istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi hafnah, fi jafnah, ya, fi jafnah, di dalam wadah yang besar. Jadi jafnah itu apa? Qas'atun kabirotun, ya, qas'atun kabirotun, wadah yang besar. Faja'a maka datang sopo an-nabiyyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liyak tasila agar mandi siapa Nabi, au yatawaddoa atau wudhu siapa Nabi. Nah, sisanya itu masih ada, wadahnya kan besar itu. Nabi datang pengen mandi juga atau pengen wudhu. Fakolat maka berkata sopo ba'du aswajin Nabi, ini sesungguhnya saya iku kuntu ada saya iku junuban junub. Tadi ini saya junub terus mandi pakai air ini Rasul. Nah ini sisanya ini. Pakola maka bersabda siapa Nabi, al-ma'u utawi air iku layan layu jenib. Nah, yujnib ya tidak junub apa air. Nah. Jadi layu jenib itu dari kata ajnaba yujnibu. Jadi ajnaba yujnibu. Jadi tidak bisa menjadi najis karena bekas digunakan oleh orang yang junub, itu tidak, ya. Terus jadi najis itu enggak, ya. Ya pokoknya tidak kena najis yang lain kan gitu. Jadi kalau maknanya saya ulang ya, al-ma'u utawi air iku layu jenibu, tidak kalau yujnibu maknanya menjadikan junub, ya, apa air, ya. Itu dari kata ajnaba yujnibu, ai la yatanajjas bistimalil junub minhu. Jadi tidak berubah menjadi najis hanya karena digunakan untuk mandi oleh orang yang junub. Wala yadharu fihi asaru janabatihi, ya. Jadi bekasnya junubnya orang itu tidak mungkin muncul di air, itu tidak mungkin seperti itu. Hadasana Ali bin Muhammad dasana Waqi an Sofyan an Simak an Ikrimata an Ibni Abbas anam ro'atan, sesungguhnya seorang wanita min azwajin Nabi, dari istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iku iktasalat mandi siapa imro'ah min janabatin, dari junub,
Nah, terus airnya sisa. Fatawaddoa maka wudu awik tasala atau mandi sopo anabiyu nabi sallallahu alaihi wasallam min fatli wadu'ihi dari sisa air min fatli wadu'iha dari sisa air wudunya imro'ah. Karena memang kalau mandi junub itu ya dimulai dari wudu dulu, sunahnya seperti itu. Jadi tidak salah ini kalau redaksinya min fatli wadu'iha. Hadatsana Muhammad ibnul Musanna wa Muhammad bin Yahya wa Ishaq bin Mansur. Qalu berkata mereka, dasana Abu Dawud, dasana Sarik, an Simak, an Ikrimata, an Ibni Abbas, an Maimunata, zaujin Nabi. Istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana Nabiya sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku yatawaddoa. Saya ulang, tawaddoa wudu siapa? Nabi bifatli gusliha dengan sisa air mandinya Maimunah minal janabati dari jenabat. Jadi mandinya bukan mandi biasa, ini mandi jenabat. Dan sisa terus digunakan wudhu oleh Nabi, itu enggak apa-apa. Babun nahyi utawi babnya larangan andalika dari demikian itu. Kalau tadi menjelaskan tentang rukhsahnya, kemurahannya, kalau ini ada yang versi yang melarang ya. Hadasana Muhammad bin Basarin, dasana Abu Dawud, dasana Su'batu, an Asim al-Ahwal, an Abi Hajib, anil Hakam bin Amr, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku naha melarang siapa Rasul an yatawaddoa jika wudu sopo ar-rajulu lelaki bifatli wadu ilmar'ati dengan sisa air wudunya perempuan. Ini versinya Hakam bin Amr seperti itu, tidak boleh. Hadasana Muhammad ibnu Yahya, dasanal Mu'alla ibnu Asad, dasana Abdul Aziz binul Muhtar, dasana Asim al-Ahwal, an Abdillah bin Sarjis. Qala berkata Abdillah, naha melarang sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ang yaktasila jika mandi sopo arrojulu seorang laki-laki bifatli wadu'il mar'ati dengan sisa air wudunya perempuan, wal mar'atu dan perempuan bifatli rojuli dengan sisa air wudunya laki-laki ya. Walakin dan tetapi yasro'ani ya, yasro'ani. Jadi yasro'ani itu istilahnya mengambil air keduanya, umpama bahasa Jawanya itu nyiduk keduanya jami'an bersama-sama ya. Jadi itu kalau mandinya sama-sama malah tidak apa-apa itu. Kalau gantian ada sisanya tidak boleh digunakan. Itu menurut hadis ini. Qala berkata sapa Abu Abdillah Ibnu Majah, wasohih utawi yang sohih ya, yang sohih. Huwa utawi yang sohih iku al awal, yang awal, yang mana Asim, yang mana Asim itu mendengar dari Abi Hajib ya. Wasani dan utawi yang kedua iku wahmun, wahmun itu remang-remang, karena di sanad yang kedua Asim itu mendengar dari Abdullah bin Sarjis. Jadi yang benar itu Asim dari Abi Hajib, itu menurut Abu Abdullah Ibnu Majah. Qala berkata sapa Abul Hasan Ibnu Salamah,
Hadatsana Abu Hatim wa Abu Usman al-Muharibi, qala berkata keduanya. Hadatsana al-Mu'alla ibnu Asadin nahwahu, ya, semisal hadisnya Muhammad bin Yahya, ya, semisal hadisnya Muhammad bin Yahya. Hadatsana Muhammad bin Yahya, hadatsana Ubaidullah an Israil an Abi Ishaq anil Haris an Aliyin, qala berkata Ali, karena ada sopoan nabiyu Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa ahluhu dan keluarganya Nabi, atau istilahnya istrinya Nabi, iku yaktasiluna mandi mereka min inain dari wadah wahidin yang satu, wala yaktasilu dan tidak mandi sopo ahaduhuma salah satu keduanya bifatli sohibihi dengan sisa temannya ahaduhuma. Jadi mandinya ya bersama-sama, jadi bukan kok gantian mandinya, ndak. Kalau bersama-sama ndak apa-apa, kalau gantian lah itu yang jadi masalah. Nanti lelaki memakai sisa airnya perempuan, lah perempuan pakai sisa airnya laki-laki, itu ndak boleh, gitu kan. Tapi yang enak yang pakai yang rukhsah itu tadi, bolehlah. Karena air itu ya layu jenib itu tadi. Babur rajuli utawi babnya lelaki wal mar'ati dan wanita, yaktasilani mandi keduanya min inain dari wadah wahidin yang satu, mandi bersama. Iku hadasana Muhammad bin Rumkin ahbarona Lais bin Sa'din ani bin Shihab hak wa hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah hadasana Sufyan bin Uyainah ani Zuhri. Nah, Ibnu Shihab dan Zuhri ini sama, ya, sama. An Urwata an Aisyah qalat berkata Aisyah, kuntu ada aku iku aktasilu mandi aku ana ya aku wa Rasulullah dan utusan Allah Shallallahu alaihi wasallam min inain dari wadah wahidin yang satu, mandi bersama. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata hadasana Sufyan ibnu Uyainah an Amr bin Dinarin an Jabir bin Zaid an ibni Abbas an kholatihi dari bibiknya ibni Abbas, bibik dari ibu, yaitu Maimunah. Qalat berkata Maimunah, ini istrinya Nabi juga, untuk ada aku iku aktasilu mandi aku ana ya aku wa Rasulullah dan utusan Allah Shallallahu alaihi wasallam min inain dari wadah wahidin yang satu. Hadasana Abu Amir al-As'ari Abdullah bin Amir dasana Yahya bin Abi Bukairin dasana Ibrahimu ibnu Nafi' an ibni Abi Najih an Mujahid an Umi Hani anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku iktasala mandi siapa Nabi wa Maimunata dan Maimunah ini istrinya min inain dari wadah wahidin yang satu, tikos atin di dalam ya wadah atau ya kos'ah itu ya wadah semacam piring besar gitu. Fiha iku di dalam wadah asarul ajin utawi bekasnya adonan roti, yang mana wadah itu ya biasanya untuk ngadoni roti itu ya, bekas adonan. Nah, kemudian digunakan untuk mandi bersama. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata hadasana Muhammad binul Hasan al-Asadi hadasana Sarik an Abdillah bin Muhammad bin Akil an Jabiri bin Abdillah qala berkata Jabir, karena ada sopo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu dan istri-istrinya Rasul iku yaktasiluna mandi mereka min inain dari wadah wahidin yang satu. Ya ini bukan kok mandi bersama 10 orang, istrinya 9, Nabi yang ke-10 ya enggak. Ya ini artinya ya apa?
mandi pas gilirannya. Kalau pas giliran Aisyah ya mandi dengan Aisyah. Kalau giliran Maimunah ya mandi dengan Maimunah. Kalau ada di gilirannya Zainab ya mandi dengan Zainab gitu. Bukan kok mandi bersama bareng-bareng 10 orang itu ya enggak. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Ismailu bin Ulayyah an Hisam an Ad-Dastuwai an Yahya bin Abi Kasir, hadasana Abu Salamata an Zainab binti Umi Salamah an Umi Salamah. Ini Umi Salamah juga istrinya Nabi. Anaha sesungguhnya Ummu Salamah iku kanat ada dia Ummu Salamah wa Rasulullah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yaktasilani mandi keduanya min inain dari wadah wahidin yang satu. Maimunah pernah, Aisyah pernah, ini Ummu Salamah juga pernah. Babur rajuli utawi babnya seorang laki-laki wal mar'ati dan seorang wanita yata waddoni wudhu keduanya min inain dari wadah wahidin yang satu. Jadi wudhu bareng ya, dari wadah yang satu. Iku hadasana Hisam bin Arma ibnu Amar, hadasana Malik bin Anasin, hadasani Nafi ani bin Umar, kola berkata bin Umar. Karena ada sopo arijal para lelaki, wanisa dan para wanita, iku yatawaddouna wudhu mereka ala ahdi Rasulillah atas zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam min inain dari wadah wahidin yang satu. Ya ini ya dengan pasangannya masing-masing. Ya, atau dengan mahramnya. Ya, karena wudhu itu bagi wanita otomatis ya buka aurat ya, buka aurat kepalanya. Ya terus sikunya itu kan. Bukan awur-awuran itu enggak ya. Hadasana Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimaski, hadasana Anas bin Iyad, hadasana Usamatu bin Zaidin an Salim Abi Nu'man wa huwa utawi Salim Abi Nu'man iku ibnu Sarjin an Umi Subayyata al-Juhainiyah, qalat berkata Umi Subayyah, rubama seringkali atau kadangkala, jadi rubama itu bisa untuk taksir, bisa untuk taklil. Jadi kalau taksir ya bermakna seringkali, kalau taklil ya kadang-kadang, itu ya. Ihtalafat bergantian opo yadi tanganku wa yadu Rasulillah dan tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam til wudhu di dalam wudhu min inain dari wadah wahidin yang satu ya. Karena ya masih ada hubungan mahram ya. Insya Allah ada hubungan mahram. Qala berkata sopo Abu Abdillah Ibnu Majah ya. Sami itu mendengar aku di Maktabah Samilah, ndak ada ini ya. Muhammadan pada Muhammad. Yaqulu berkata dia Muhammad. Ummu Subayyah utawi Ummu Subayyah, hiya utawi Ummu Subayyah iku Khaulatu binti Qais. Itu Khaulah bintu Qais.
Fadzakartu maka menuturkan aku Ibnu Majah, jadi Abu Abdillah Ibnu Majah, li Abi Zur'ah kepada Abi Zur'ah, apa benar itu omongannya Muhammad kalau Ummu Subaya adalah Khawlah bintu Qais. Pakola maka berkata sopo Abi Zur'ah, sodako benar dia Muhammad, dia benar itu adalah Khawlah bintu Qais. Umpama itu bukan mahram, ya itu berarti sebelum diturunkan ayat hijab. Ya, umpama itu bukan mahram, berarti kejadiannya sebelum diturunkan ayat hijab. Hadasana Muhammad ibnu Yahya, hadasana Dawud bin Sabib, hadasana Habib bin Abi Habib, an Amr, ya, an Amr bani Harim atau ada yang menyebut Haram, ya. An Ikrimata an Aisyah anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahuma sesungguhnya keduanya Nabi dan Aisyah, karena ada keduanya yatawadhoni wudu keduanya jami'an bersama-sama lisolati untuk sholat, ya. Jangankan wudu wong mandi bersama, ya pernah Aisyah itu. Babul wudu'i utawi babnya wudu bin nabit dengan apa? Nabit itu baceman. Baceman itu kan ya kurma dimasukkan atau dicampur air, ditunggu sehari semalam. Nah, itu dimasukkan ke air, ya, kurma atau anggur dimasukkan ke air, ditunggu sehari semalam, terus diminum biasanya. Kalau lama-lama ya bisa jadi khamr kan gitu. Itu nabit. Boleh nggak ada air, adanya air yang sudah terlanjur diisi kurma, nah, kan? Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Ali bin Muhammad, kola berkata keduanya. Hadasana Waqi an Abi Hak wa hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Abdul Razak an Sofyan an Abi Fazaroh al-Absi an Abi Zaid maula Amr bin Quraisin an Abdillah bin Mas'ud anna Rasulullah sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda siapa Rasul lahu pada Abdullah bin Mas'ud, Lailatul Jin pada malamnya jin. Malamnya jin itu ya Rasulullah dibawa sekelompok jin untuk berdakwah kepada mereka. Kola indaka apakah iku di sisimu Abdullah bin Mas'ud tahurun utawi air bersuci? Kola berkata Abdullah bin Mas'ud, lah, tidak ada, tidak punya Nabi. Ila kecuali sayun sesuatu min nabitin dari nabit, dari baceman, ya. Fi idawatin di dalam wadah, adanya itu nabit sedikit Nabi itu, ya sudah dimasuki korma, ya airnya itu sudah terkontaminasi korma itu. Kala bersabda Nabi, tamrotun korma thayyibatun baik, ya halal, ya. Wa maun dan air tohurun yang mensucikan. Wes enggak apa-apa itu aja. Kormanya itu juga halal kok. Terus airnya juga mensucikan. Fatawa doa maka wudhu siapa Nabi. Kata utawi ini ku hadis Waqi, hadisnya Waqi, redaksinya Waqi seperti ini, ya. Cuma dalam riwayat yang lain ya ndak usah pakai nabit lah, umpama ndak ada air ya tayamum saja.
ya nggak usah pakai nabit karena ya sudah terkontaminasi kurma itu tadi. Jadi ada yang kurma, ada yang anggur kalau nabit zaman dulu. Kalau sampean pengen nyoba bikin ya enggak apa-apa. Atasana Al-Abbas binul Walid Ad-Dimaski, dasana Marwan bin Muhammad, Kola berkata Marwan, dasana Ibnu Lahiyah, an Qais ibnil Hajjaj, an Hanas Ason Ani, an Abdillah bin Abbas, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Kola berkata Rasul, iku kola bersabda siapa Rasul, li bin Mas'ud kepada bin Mas'ud, namanya ya Abdullah, Lailatul Jin pada malamnya jin. Maka apakah iku bersamamu maun utawi air, ada air ndak? Kala Abdullah bin Mas'ud lah tidak, ila kecuali nabi dan nabit fi satihatin di dalam wadah. Ndak ada nabi, adanya ini nabit di dalam wadah. Ya. Di dalam wadah air yang terbuat dari kulit. Kalau orang Jawa bilang ya grebo. Pakola maka bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tamrotun kurma toyibatun yang baik, artinya ya halal. Ya. Wa maun dan air tohurun, ya tohur itu ya bisa mensucikan. Ya, tohur bisa mensucikan. Subha menuangkanlah kamu alaya atasku. Ya yes, enggak apa-apa. Atau Nabi wudhu pakai nabit itu. Kala berkata sopo Ibnu Mas'ud, fasobabak itu maka menuangkan aku alaihi atas Nabi. Fatawa doa maka wudhu siapa Nabi bi dengan nabit itu.